Pernah nggak sih lu ketemu orang yang kayaknya adem ayam aja di tengah kekacauan? Pas semua orang panik, dia malah santai, mikir jernih, terus nemu solusi. Keren banget kan? Seringkali kita mikir, wah dia mah udah bawaan lahir kalemnya. Eits, tunggu dulu. Ketenangan itu bukan cuma soal bakat atau hoki semata, tapi lebih ke keterampilan yang bisa lu latih dan kuasai. Ibarat otot, makin sering lu latih, makin kuat dan tangguh lu menghadapi tekanan. Video ini bakal ngebongkar kebiasaan-kebiasaan rahasia yang dimiliki sama orang-orang super tenang ini. Ternyata, mereka punya pola pikir dan tindakan yang konsisten buat menjaga diri tetap stabil, bahkan di situasi paling bikin pusing sekalipun. Jadi kalau lu pengen juga jadi orang yang gak gampang goyah, yuk kita intip satu persatu kebiasaan mereka dan mulai tiru. Ini bukan cuma bikin hidup lu lebih damai, tapi juga lebih produktif. Satu, memahami reaksi tubuh terhadap stres. Coba deh jujur, pernah nggak sih lu ngerasa jantung deg-degan kayak mau copot, napas jadi terengah-engah, atau tangan lu tiba-tiba dingin dan berkeringat pas lagi panik? Nah, itu semua adalah tanda-tanda sistem alarm otomatis di tubuh lu lagi nyala, alias yang sering kita sebut fight or flight response. Ini reaksi alami kok. Otak kita secara instan ngira ada ancaman, makanya dia langsung siap-siap buat kabur atau ngadepin masalah. Nah, orang yang tenang itu jago banget dalam memahami mekanisme ini. Mereka tahu kalau lu nggak bisa sepenuhnya mencegah tubuh lu buat bereaksi, tapi yang paling penting, lu bisa mengatur supaya reaksinya nggak lebay dan nggak ngambil alih kendali. Mereka sadar banget sama sinyal-sinyal awal stres ini. Begitu muncul tanda-tanda kayak napas mulai cepet, suara meninggi, atau otot menegang, mereka punya tombol internal buat matiin alarm itu. Mereka nggak ngebiarin dirinya hanyut dalam kepanikan, tapi langsung mengambil langkah sadar buat meredakan ketegangan. Kesadaran diri terhadap reaksi tubuh ini adalah langkah pertama yang krusial. 2. Mengatur ulang reaksi tubuh dengan teknik khusus setelah lu sadar kalau tubuh lu lagi dalam mode waspada. Orang yang tenang gak cuma diam aja. Mereka langsung gerak cepat buat reset sistem tubuh mereka biar balik normal lagi. Salah satu jurus andalan mereka adalah pernapasan sadar. Ini bukan cuma napas biasa, tapi napas yang lu kendalikan dengan sengaja buat ngirim sinyal aman ke otak lu. Contoh paling gampang dan efektif itu teknik box breathing. Caranya gini, lu tarik napas pelan-pelan lewat hidung sambil hitung sampai 4, terus tahan napas lu 4 detik. Lalu buang napas perlahan lewat mulut juga 4 detik, dan tahan lagi napas lu 4 detik. Ulang beberapa kau. Selain itu, ada juga teknik grounding yang berguna banget buat narik pikiran lu dari kekacauan di kepala dan bawa lu fokus ke momen sekarang. Namanya teknik 5, 4, 3, 2, 1. Lu coba deh sebutin 5 benda yang bisa lu lihat di sekitar lu, terus sentuh 4 tekstur yang berbeda, dengerin 3 suara yang ada, hirup 2 aroma yang kecium, dan terakhir sebutin 1 hal yang lu syukuri. Teknik-teknik ini bikin lu balik ke realita dan ngendaliin sensasi fisik lu. 3. Memisahkan fakta dari interpretasi pribadi. Pikiran kita ini kadang suka bikin cerita sendiri, ya kan? Lagi ada sedikit masalah, pikiran lu bisa langsung melayang ke skenario terburuk yang belum tentu kejadian. Nah, orang yang tenang itu nggak gampang percaya sama semua pikiran yang muncul di kepala mereka. Mereka itu pinter banget dalam membedakan mana yang fakta objektif alias sesuatu yang beneran terjadi, dan mana yang cuma interpretasi, asumsi, atau bahkan drama yang dibikin sama otak mereka sendiri. Misalnya, pas lu lagi nunggu kabar penting dan belum ada respons, pikiran lu mungkin langsung bilang, wah, pasti ada yang nggak beres nih. Orang yang tenang bakal berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, apa fakta objektifnya sekarang? Apa yang benar-benar gue tahu saat ini? Dan apa yang cuma asumsi atau bayangan gue? Dengan cara ini mereka bisa nyaring informasi yang valid dari noise yang bikin panik. Mereka melatih diri buat nggak langsung bereaksi sama setiap pikiran negatif, tapi mengevaluasi kebenarannya dulu. Ini kunci banget buat nggak terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang cuma lu ciptakan sendiri. 4. Memberi jeda sebelum bereaksi. Secara otomatis kebanyakan dari kita pas ada stimulus atau kejadian, langsung deh otomatis bereaksi. Ada yang ngagetin dikit, langsung kaget berlebihan. Ada yang ngomong gak enak, langsung emosi. Nah, orang yang tenang itu beda banget. Mereka punya jeda, atau yang sering disebut response gap antara kejadian dan respons mereka. Di jeda yang singkat ini, mereka nggak langsung nyembur emosi atau panik, tapi justru memilih respons yang paling efektif dan sesuai sama tujuan jangka panjang mereka. Jadi bukan cuma sekadar bereaksi secara refleks, tapi memilih respons dengan sadar.
Mereka ngasih ruang buat diri sendiri buat berpikir sejenak. Selain itu, mereka juga jago banget dalam memberi nama pada emosi yang lagi dirasain. Misalnya, alih-alih cuman ngerasa nggak enak, mereka bisa bilang, oh gue lagi ngerasa kecewa atau gue lagi ngerasa agak cemas. Dengan memberi nama pada emosi itu, otak kita jadi lebih bisa memproses emosi itu secara rasional, bukan cuma tenggelam dalam perasaannya aja. Ini kayak ngasih waktu buat otak lu berpikir jernih sebelum lu ngambil tindakan. Jadi keputusan yang diambil juga lebih bijak dan gak impulsif. 5. Fokus pada hal yang benar-benar bisa dikontrol. Coba deh lu pikirin, berapa banyak waktu dan energi yang sering lu buang buat mikirin hal-hal yang gak bisa lu ubah atau lu kendalikan. Misalnya, ngeluhin cuaca yang panas banget, kebijakan pemerintah yang gak lu suka, atau gimana orang lain harusnya bertindak. Banyak banget kan? Orang yang tenang itu cerdas banget dalam mengalihkan fokus dan energi mereka. Mereka nggak bakal ngabisin waktu buat hal-hal di luar kendali mereka. Sebaliknya, mereka fokusin semua energi mereka pada hal-hal yang produktif, konkret, dan bisa mereka tindak lanjuti. Contohnya, daripada khawatir sama omongan miring orang lain, mereka fokus gimana caranya meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri. Mereka mengarahkan perhatiannya pada respons mereka sendiri terhadap situasi, bukan pada situasi itu sendiri yang mungkin nggak bisa diubah. Jadi kalau ada masalah, mereka mikir, apa yang bisa gue lakukan sekarang buat ngatasi ini? Apa yang ada dalam kendali gue yang bisa gue ubah? Ini bikin mereka jauh lebih efektif dan gak gampang stres karena gak terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang gak ada ujungnya. 6. Refleksi diri secara rutin dan berkelanjutan. Kalau lu pengen bener-bener kenal sama diri lu sendiri, gimana lu bereaksi sama berbagai situasi, dan apa yang sebenarnya penting buat lu, refleksi diri itu kuncinya. Orang yang tenang itu rutin banget melakukan refleksi diri. Ini bukan berarti mereka nyalah-nyalahin diri sendiri atau ngungkit-ngungkit kesalahan masa lalu. Bukan itu tujuannya. Tapi, refleksi ini buat belajar dari pengalaman dan mengidentifikasi pola-pola perilaku mereka. Mereka bisa meluangkan waktu sejenak setiap hari, mungkin sebelum tidur atau di pagi hari, buat nanya ke diri sendiri beberapa pertanyaan penting. Apa yang gue rasain hari ini? Apa peran gue dalam kejadian yang tadi? Apa yang bisa gue pelajari dari situasi ini biar nanti lebih baik lagi? Dengan refleksi rutin, mereka jadi makin peka sama emosi, pikiran, dan tindakan mereka sendiri. Mereka bisa melihat mana kebiasaan yang positif dan mana yang perlu diperbaiki. Ini adalah proses berkelanjutan yang bikin mereka terus tumbuh dan jadi versi diri yang lebih baik, lebih tenang, dan tentunya lebih bijak dalam menghadapi hidup. 7. Membangun rutinitas yang stabil. Setiap hari di tengah dunia yang serba cepat, penuh ketidakpastian, dan seringkali bikin kita gelisah, punya rutinitas harian yang stabil itu kayak punya jangkar yang bikin lu tetap tenang dan gak gampang oleng. Orang yang tenang itu paham betul pentingnya rutinitas ini. Mereka membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari, dan ini menciptakan rasa aman serta kendali dalam hidup mereka. Misalnya, bangun pagi di jam yang sama setiap hari, minum segelas air putih begitu bangun tidur, melakukan peregangan ringan sebentar, atau membaca buku beberapa halaman. Ini bukan berarti hidup lu jadi kaku dan monoton kayak robot ya, tapi rutinitas ini ngasih struktur dan fondasi yang kuat. Ketika ada hal-hal besar yang gak terduga terjadi dan bikin kepala pusing, rutinitas-rutinitas kecil ini tetap berjalan dan ngasih lu rasa kalau ada sebagian hidup lu yang masih dalam kendali. Ini yang bikin mereka tetap waras dan gak gampang panik, meskipun dunia di luar lagi riuh rendah dan serba nggak jelas. Cluster, menerima ketidaknyamanan. Sebagai bagian dari proses jujur aja, siapa sih yang suka ngerasain nggak nyaman? Kebanyakan dari kita pasti pengen lari dari perasaan nggak enak itu kan? Tapi orang yang tenang itu beda. Mereka udah terbiasa banget hidup berdampingan sama rasa nggak nyaman, dan bahkan melihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan diri. Mereka tahu kalau lu mau berkembang, lu harus keluar dari zona nyaman. Mereka nggak lari dari tantangan, dari ketakutan, atau dari situasi yang bikin perut mules. Justru mereka menghadapinya dengan berani. Ini kayak mereka melatih otot mental mereka supaya makin kuat dan tahan banting. Kalau ada tugas yang susah atau situasi yang bikin mereka nggak enak, mereka nggak langsung nyerah. Malah, mereka coba memecah rasa nggak nyaman itu jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dihadapi. Terus fokus pada progres yang konsisten, sedikit demi sedikit. Ini mengajarkan mereka ketahanan dan kepercayaan diri, bikin mereka makin gak tergoyahkan di tengah badai, karena mereka tahu ketidaknyamanan itu justru yang bikin mereka makin dewasa.
Sembilan, hidup berdasarkan nilai bukan sekadar emosi sesaat. Nah, ini dia salah satu kebiasaan paling inti dari orang yang selalu tenang. Mereka mengambil keputusan dan menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang kuat, bukan cuma ngikutin emosi sesaat yang labil. Coba deh lu bayangin. Emosi itu kan kayak cuaca bisa berubah-ubah setiap saat kan? Hari ini senang, besok bisa kesel banget, lusa bisa cemas. Kalau semua keputusan hidup cuma didasari emosi yang gak stabil, hidup lu bakal oleng terus kayak kapal tanpa kemudi di tengah badai. Orang yang tenang udah jelas banget sama nilai-nilai fundamental yang penting buat mereka. Kayak integritas, tanggung jawab, kejujuran, kebaikan, atau keberanian. Nilai-nilai ini jadi semacam kompas atau peta jalan yang nuntun mereka. Terutama pas suasana hati lagi nggak karuan, atau pas lagi di persimpangan jalan penting. Mereka bakal nanya, apa yang sesuai dengan nilai-nilai yang gue yakini? Dengan begitu, keputusan yang diambil jadi lebih konsisten, lebih kuat, dan gak gampang goyah meskipun tekanan dari luar atau gejolak emosi lagi hebat-hebatnya. Ini adalah fondasi yang kokoh banget buat mencapai ketenangan sejati yang berkelanjutan.